Perkenalkan, nama saya Alegian Ceta Rustina Harefa, nomor peserta 45005. Saya adalah guru mata pelajaran bahasa Inggris di UPTD SMP Negeri 1 Mandehe Barat, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan mengerjakan tugas optimalisasi laboratorium komputer. Salah satu penugasannya yaitu mempresentasikan bagaimana penggunaan AI. Nah, salah satu alat artificial intelligence yang saya gunakan yaitu canva.com. Salah satu fitur terbaru yang disediakan untuk membantu Bapak Ibu guru di canva.com yaitu AI Canva. Di sini kita bisa membuat berbagai aplikasi. Salah satu yang saya akan presentasikan yaitu membuat lab virtual yang bisa kita gunakan untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, caranya kita klik AI Canva. Setelah kita klik, akan muncul 4 kotak di sini. Kita pilih kode untuk saya. Nah, di sini kita masukkan prompt lab virtual yang akan kita gunakan. Nah, kita buat prompt seperti ini. Buatlah lab virtual untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 7 dengan materi kita ganti ya, bukan kelas 7 tapi materi kelas 9 dengan materi simple past tense. Kemudian kita masukkan juga apa saja yang ingin kita sediakan pada lab virtual tersebut. Misalnya kita tambahkan beberapa elemen yang akan nanti hadir di lab virtual kita, misalnya formula atau rumus lengkap dengan formula, sentence, teks. Kita juga bisa buat di sini mengenai regular and irregular verb. Contoh dalam bentuk sentence, teks. Dan supaya lab virtual ini lebih menarik, kita bisa meminta untuk disajikan kuis interaktif yang menarik. Kemudian setelah itu kita enter. Nah, lalu kita tunggu beberapa menit, sekitar 2-3 sampai 5 menit. Canva akan mengkodingkan prompt yang sudah kita buat tadi. Nanti akan disajikan sebuah lab virtual interaktif untuk membuat pembelajaran simple past tense bahasa Inggris kita menjadi lebih menarik untuk siswa-siswi kita. Nah, kita tunggu sampai codingnya selesai. Nanti semakin banyak prompt, kata-kata prompt yang disajikan, maka akan semakin banyak juga coding yang akan disajikan di sini. Saya sering menggunakan ini di kelas untuk membuat kita sebagai guru bahasa Inggris tidak terpaku pada buku teks atau tidak hanya memutarkan video kepada anak-anak,
tapi saya gunakan lab virtual seperti ini. Jadi lab virtual ini tidak hanya digunakan untuk guru-guru IPA atau guru-guru komputer, ternyata guru-guru bahasa juga bisa memanfaatkan AI Canva ini untuk membuat lab virtual khusus untuk materi. Nah, setelah pengkodingan selesai, prompt kita sudah dibaca oleh AI Canva, maka inilah Virtual English Lab Simple Past Tense kelas 9. Nah, sesuai tadi dengan apa yang kita minta, elemen-elemen yang tercakup dalam Virtual Lab ini adalah terdiri dari formula atau rumus. Nah, di sini ada rumus formula. Nah, coba kita lihat. Nah, lengkap ya. Di sini ada formula simple past tense dalam bentuk positive statement, negative statement, and question atau interrogative statement. Lengkap dengan contoh atau example penerapan atau pengaplikasian setiap rumus. Nah, di sini juga kita disediakan apa saja jenis time signal yang sering digunakan untuk membuat kalimat dalam materi simple past tense. Nah, jadi ini bisa langsung kita tampilkan di PowerPoint untuk anak-anak. Kita bisa manfaatkan ini di kelas. Kemudian tadi kita minta juga AI Canva-nya untuk melakukan pengklasifikasian apa saja perbedaan regular dan irregular verb. Nah, ini juga sudah disajikan. Nah, ada regular verb, kata kerja beraturan, tinggal ditambahkan ed di akhir kata kerjanya untuk verb to, dan irregular verb, ada perubahan dari go, kata kerja kedua untuk past participle-nya berubah menjadi were. Nah, disertai beberapa contoh yang bisa dipelajari oleh peserta didik kita. Nah, di sini juga ada practice change to past form. Nah, ada petunjuk change this verb to past tense. Nah, misalnya by, nanti kita bisa minta anak-anak, nah silakan jawab kalau by ini untuk simple past tense berubah menjadi apa. Nanti misalnya dicari di kamus berubah menjadi po. Kita cek jawabannya. Nanti kita bisa cek jawabannya di sini. Kemudian ku. Nah, seperti itu. Kemudian ada example atau contoh, ya, example sentence dalam bentuk kalimat. Kemudian juga tadi sudah disajikan reading text dalam bentuk simple past tense. Contohnya reading text dengan topik atau dengan judul My Holiday Experience. Nanti kita bisa tampilkan ini kepada peserta didik kita. Inilah contoh pengaplikasian simple past tense dalam bentuk teks atau dalam bentuk reading text. Nah, kita bisa merujuk kepada bentuk-bentuk kata kerja yang ada dalam teks paragraf. Dan terakhir, nah inilah yang paling menarik dari virtual lab ini, anak-anak sangat menanti-nantikan di bagian kuis. Nah, di kuis ini anak-anak bisa menjawab, nanti akan mendapatkan skor. Jadi inilah salah satu cara saya menerapkan AI di mata pelajaran bahasa Inggris dengan memanfaatkan canva.com, khususnya fitur AI Canva untuk membuat virtual lab yang bisa digunakan untuk mata pelajaran bahasa Inggris, sehingga pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris di lingkungan satuan pendidikan saya jauh lebih menarik untuk anak-anak atau untuk peserta didik
dan menjanjikan materi yang mungkin kelihatannya tadi sulit menjadi lebih mudah, menjadi lebih menarik untuk peserta didik. Demikian presentasi yang bisa saya presentasikan. Semoga ini bisa semakin saya manfaatkan di kelas dan saya juga bisa menambah ilmu menggunakan AI aplikasi yang lain untuk pembelajaran. Terima kasih.